Ini masih tentang Cak Nun, MH Ainun Najib. Ya, saya berguru ke Cak Nun secara tidak langsung gitu kan, dari membaca tulisan-tulisannya gitu. Sejak 93, 96 itu saya ke Jogja. Salah satu tujuannya tuh untuk berjumpa dengan Cak Nun itu. Ya ketemu juga sama Cak Nun itu, tapi dari Jawa aja. Oh itu Cak Nun, udah. Waktu itu kayaknya lagi mau acara Padang Bulanan itu ya. Ya udah lihat Cak Nun gitu langsung. Udah saya udah pergi aja gitu. Ya karena ya awak nih siapa lah ya kan, tai ayam coba ya kan. Saya tuh bicara Cak Nun karena saya merasa mengambil mengadopsi dari Cak Nun itu kan. Bahkan kemarin saya tuh mencoba untuk menggondrongkan rambut itu karena Cak Nun itu rambutnya gondrong gitu kan. Malah kadang-kadang saya tuh bangga gitu cerita, saya sudah 9 kali kuliah tapi tak ada yang selesai. Itu karena Cak Nun itu, karena mau sama dengan Cak Nun nih, kuliah nggak perlu selesai gitu kan. Ya percaya aja lah 9 kali atau 10 kali atau 20 kali saya bilang kuliah, yang jelas lebih dari 3 kali lah. Itu cuma untuk apa aja, mendramatisir gitu ya. Di sebagian kalangan netizen, termasuk juga para muhibbin dia itu, fansnya Cak Nun, ya seperti saya juga nih lah, itu mengkritik keras atau marah kepada Cak Nun itu, tidak setuju gitu. Ada juga yang membela-belain itu, yang mendukung Cak Nun, tapi lebih banyak itu yang marah-marah gitu. Udah sontoloyo lah isi-isi komentarnya itu. Walaupun saya sendiri bicara dari berbagai aspek gitu. Aspek sebagai saya ngefans dengan Cak Nun gitu kan. Aspek politiknya juga ada, aspek apa gitu. Kemungkinannya kan. Mengapa Cak Nun sampai bilang Jokowi itu Fir'aun, siapa lagi itu? Pak Luhut itu si Haman gitu kan. Terus satu lagi Antoni Salim ya, rupanya Antoni Salim tuh dibilang korun gitu ya kan. Itu saya kira asumsi atau persepsi atau apa ya, propaganda Cak Nun yang mengatakan 2024 ini pemilu sudah ada pemenangnya dan rezim ini yang menentukan pemenangnya. Itu dari situ awalnya. Jadi bagi saya lah, untuk 2024 ini kita berhentilah ya kan. Apa ini terlalu propaganda yang membuat kita nih berpecah-pecah gitu kan, secara menimbulkan kebencian gitu kan. Berhentilah kita bicara terlalu gitu. Termasuk yang ya kita bisa katakanlah membawa agama gitu. Kata-kata kafir, munafik, asing asong, tak apa-apa lagi kan. Tak usahlah kita bawa itu untuk pemilu 2024 ini lagi. Cukuplah kita sudah 10 tahun ini bergelut dengan itu semuanya. Jadi saya bukan siapa-siapa lah ya kan, siapa juga lah awaknya kan. Saya tuh bahkan 2 kali, 2014 dan 2019 itu saya nyoblos Prabowo. Tapi kawan-kawan saya tuh bilang saya ini cebong gitu kan. Ya, karena saya selalu mengkritik ke dalam gitu. Ini cara-cara yang kita lakukan itu aneh gitu ya. Aneh aja, menurut aku tuh aneh. Saya kasih contoh lah ya. Ya ini setback aja lah, bukan mau biar ada contohnya gitu, biar saya ini nggak dianggap ngomong asal gitu kan. Misalnya di 2019 lah, itu beredar video Jokowi menjadi imam, bacaannya yang jadi permasalahan. Tapi kalau saya perhatikan ya, bacaan Pak Jokowi itu surat yang dibaca itu bukan surat yang secara umum itu mudah juga dibaca sebenarnya. Ya karena masalah logat mungkin gitu kan, ada faktor logat. Ya tapi tidak terlalu parah juga lah masalah bacaannya itu. Tapi itu digoreng masalah ini. Seolah-olah nanti yang bisa jadi presiden tuh yang bacaan Qur'annya bagus gitu. Tetapi pada saat yang sama yang goreng-goreng itu tidak ada perbandingannya dengan misalnya ada bacaan Prabowo gitu kan. Prabowo juga baca surat itu. Gimana? Kalau itu ada perbandingan itu baru bisa dikatakan objektif gitu kan. Ada perbandingan. Oh Pak Jokowi baca surat ini, Pak Prabowo baca surat ini. Siapa yang lebih hebat bacaannya itu? Kalau itu yang kita seolah-olah itu jadi syarat gitu kan. Itu kan enak. Ya itu salah satu contoh aja lah. Sehingga saya ini lebih suka mengkritik ke dalam gitu. Apa yang kita lakukan ini? Akhirnya saya disebut cebong gitu sama kawan-kawan dekat saya. Enggak banyak lah kawan saya. Kawan-kawan apa aja lah. Kawan main domino aja. Dan pengaruhnya juga lah. Yang jelas itulah pengalaman pribadi aja, curhat-curhat aja nih mungkin. Nah, jadi itulah apa yang dilakukan Cak Nun itu, yang bilang Jokowi Fir'aun segala itu dengan dikaitkan dengan pemilu yang akan datang 2024 ini layak dianggap propaganda yang yang bisa menjadi bibit-bibit itu lagi nanti itu. Siapa yang ikut Cak Nun? Pihak Nabi Musa, golongan Nabi Musa misalnya kan, golongan orang yang beriman gitu. Yang ikut rezim ini, yang ikut Jokowi pihak kelompok Fir'aun gitu kan. Itu lagi yang akan sekarang ini mungkin istilahnya kalau kita ya jangan sampai terjadilah yang begitu-gitu lagi. Sudahlah. Kalau masalah pilpres, masalah ini kita fokus aja lah ke masalah misalnya ekonomi, penegakan hukum.
masalah sosial, masalah-masalah yang kebersamaan gitu ya kan, kemanusiaan gitu kan, supaya apa, tidak terjadi kebiasaan yang merajalela gitu, yang kadang-kadang membawa nama Tuhan, agama, bahkan sesama umat beriman, sesama umat beragama, internalnya pun jadi saling apa gitu kan, wah ini munafik, seenaknya aja kita apa gitu kan, menuduh orang, mempersepsikan orang munafik, liberal, orang ini apa, Syiah gitu kan, Takiyah gitu kan, Wahabi gitu, dan seterusnya lah. Akhirnya kita sama-sama lebay gitu kan. Mungkin sudah banyak sekali orang yang mengkritik dia, memprotes Cak Nun ini. Walaupun tidak juga ada orang yang terlalu mau menggiring ini supaya dipolisikan gitu. Percuma juga capek-capek yang aja kan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Cak Nun lah. Sebagai bagaimanapun beliau itu sudah menjadi tokoh bangsa lah Cak Nun itu ya kan. Tapi itulah akhirnya yang menjadi mungkin katakan tuntutan atau desakan dari baik itu yang bisa dipersepsikan sebagai yang berseberangan dengan dia, atau juga bahkan fans-fansnya sendiri gitu kan, atau pengikutnya, jamaahnya gitu, itu supaya dia minta maaf aja kepada orang-orang yang disebutnya itu. Dan ternyata ya sudah ada ya semacam video permintaan maaf gitu kan, tapi lebih kepada yang namanya ngeles gitu ya kan. Aku tuh jadi heran gitu. Selama ini kan aku melihat Cak Nun tuh sebagai orang yang punya idealisme gitu kan. Dia mengkritik pemerintah misalnya itu ya tak ada beban gitu, karena tidak ada kepentingan apapun gitu kan. Dan objektif aja, fokus aja, nggak menyerang pribadinya gitu. Nggak kayak gitu amat lah ya, karena berlebihan Cak Nun ini kan. Jokowi dibilangnya Firaun gitu kan. Dan dia kan mestinya sadar juga itu salah gitu kan. Jadi dia sudah buat video permintaan maaf gitu. Tapi ya ngeles. Ya saya berani aja bilang ngeles, karena tidak melakukan permohonan maaf secara khusus kepada orang-orang yang disebutkan itu, terutama 3 orang itulah. Tapi dia malah ngeles, dan ditambah lagi video berikutnya yang di acara pengajian dia lah di depan jamaahnya itu malah mengatakan ya seolah-olah yang disalahkan dia itu Allah gitu, dengan mengatakan saya tidak tahu ini seolah-olah Cak Nun ingin mengatakan saya belum tahu ini apa yang saya katakan itu salah atau benar gitu, benar atau salah gitu. Dia kembalikan kepada Allah, karena bisa jadi itu petunjuk, bisa jadi itu ada 5 kategori katanya. Bisa jadi itu petunjuk dari Allah, bisa jadi itu Allah yang gitu kan, sengaja menyesatkan dia, memberi ujian, lagi itu Allah meninggalkan dia gitu kan. Ya padahal simpel aja, anak TK pun tahu apa yang dikatakan oleh Cak Nun itu sesuatu yang keliru atau yang salah gitu, yang tidak boleh seperti itu, berlebihan seperti itu ya kan. Ya walaupun kita nih mempersepsikan atau seperti gitu kan, ya tidak juga sampai seperti gitu, nggak bisa juga istilahnya dipersepsikan misalnya pemerintahan sekarang ini seperti Firaun gitu ya kan, Jokowi seperti Firaun misalnya, nggak bisa kita seperti itu, berlebihan gitu kan. Karena ya kita lihat sendirilah Firaun itu siapa, Jokowi siapa gitu kan, jauh lah apanya. Firaun itu orang yang dikutuk oleh Allah gitu, diabadikan di dalam Quran gitu kan. Ini ada pula yang bela-belain Cak Nun tuh, malah dia bilang bahwa sebenarnya Cak Nun itu justru memuji pemerintah ini, karena Firaun itu berhasil membangun ini dan mayatnya bahkan tidak bisa dimakan oleh bumi ini. Sontoloyo. Itulah kadang-kadang kalau kita sudah terlalu cinta berlebihan juga begitu juga kadang menutup kita kan. Udah jelas udah begitu hancur-hancurnya itu masih juga dibela-bela. Kita ini bukan juga. Kita ini karena kita ya menyayangkan gitu kan orang yang kita selama ini kita anggap dia adalah guru kita. Dan saya ini tidak ecek-ecek gitu kan, ngaku-ngaku gitu, ngefans Cak Nun gitu segala. Memang saya lakukan kok. Tapi tidak perlulah saya ini sebutkan detailnya gitu ya kan. Ya, saya mengadopsi bahkan cara-cara Cak Nun itu saya tiru-tiru gitu ya kan. Ya, karena saya tidak mungkin saya ikut pengajian dia karena dia di sana, awak di sini ya kan. Ya, tapi saya tiru-tiru gitu, mengadopsi gitu. Bagi saya itu saya mengadopsi Cak Nun itu cukup juga, muatannya itu cukup banyak gitu. Baik itu secara misalnya masalah kritik gitu tentang perkesenian, tentang kepunyairan mungkin ya kan. Ya walaupun saya bukan siapa-siapa juga. Entah saya juga tidak tahu apakah saya mengaku sebagai pengikut Cak Nun misalnya saya terpuji atau terhina gitu, nggak tahu, nggak peduli juga. Yang jelas itu faktanya gitu ya kan. Ya itu faktanya juga bahwa apa yang dilakukan Cak Nun sekarang itu ngeles, tergambar bahwa dia tuh tidak merasa bersalah gitu.
mengatakan Jokowi Firaun itu, Luhut itu Haman, Antoni Salim itu Korun, itu tidak salah gitu. Bahkan dia seolah-olah yang salah itu Allah jadinya. Karena Cak Nun sendiri masih belum tahu dia apakah ini hidayah, apakah ini apa, malah dia mengatakan kesambet gitu. Apakah ini kesambet iblis? Lalu kalau dia kesambet iblis pun itu karena izin Allah juga, karena kehendak Allah juga. Ya udahlah, kalau begitu ya sudah. Allah aja yang kita salahkan ya kan. Semuanya begitulah nanti jadinya. Semua yang ada ini semua Allah juga, semua dari awal sampai akhir semua Allah juga kalau mau apa gitu kan. Ya apa kalau kita mau apa berdalih gitu kan. Ya kita di dalil itu bisa jadi dalih gitu kan. Quran, hadis, apa semua dalil-dalil itu bisa jadi dalih. Kita bisa jadikan dalih gitu. Ya karena dalil itu banyak. Ayat itu banyak. Yang mana yang mau kita pakai gitu kan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang menimpa kamu dari yang baik, kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa yang menimpa kamu dari min sayyi'atin, dari apa yang namanya? Keburukan, itu fa min nafsik. Dari dirimu sendiri. Itulah apanya? Di antara apa yang perlu apa gitu kan. Ya saya awak ini teh ayam aja lah kalau mau dibanding dengan Cak Nun kan. Ya sebagai teh ayam pun kalau teh ayam itu dipijak-pijak kan, kita pijak kan dia memberi juga, memberi nasihat juga kepada kita untuk mencuci kaki kita gitu kan, supaya bersih lagi gitu kan. Jikalaupun Cak Nun mempersepsikan apa yang dilakukannya itu dengan ucapannya itu adalah kehendak Allah, ya berarti Allah menginginkan dia supaya dia tuh minta maaf dengan tulus saja. Oh ya saya salah, ya mengakui aja kesalahannya dan dia minta maaf dengan tulus, bukan ngeles gitu ya kan. Ya, itu aja lah pesan, bukan pesan juga lah, curhat awal lah atau apalah ya kan. Ya, terutama juga bagi kawan-kawan yang serasa juga mungkin dengan saya yang selama ini mengagumi Cak Nun, mengikuti fatwa-fatwanya, sabda-sabdanya, gagasannya, pikirannya gitu kan, tulisannya gitu kan, apalagi mungkin politiknya juga ya kan. Ya mungkin ini sangat kental dengan politik karena itu diucapkan oleh Cak Nun itu beriringan dengan kata-kata pemilu 2024 dan itu bisa menjadi benih-benih baru lagi untuk perpecahan atau untuk goreng-gorengan antara dua kubu mungkin di tahun 2024 nanti. Ya semoga aja itu tidak perlu terjadi lah. Jadi ya mungkin juga kalau kita mau dibawa ke yang namanya kebebasan berpendapat di apa ya, di muka umum atau demokrasi ya itu karena itu juga lah banyak tokoh yang bilang tidak perlu Cak Nun dilaporin ke polisi, biarin aja, biarkan saja. Dan itu ada juga yang mengatakan itu bagian dari demokrasi, bagian dari apa, bagian dari kritik kepada pemerintah. Silakan aja lah, terserah situlah. Ya kita pun juga ya tidak juga ngotot kali kan, terserah aja lah. Kalau begitu apanya apa yang disampaikan oleh Cak Nun itu, Cak Nun bilang tidak salah gitu kan, bahkan itu mungkin kehendak Allah juga, ya silakan aja. Karena netizen juga yang mungkin yang udah komen-komen itu juga ya nanti kan bilang gitu aja juga. Ya kalau gitu biarkan aja kami juga ini membuli-buli Cak Nun gitu kan, minimal kami tidak separah Cak Nun gitu ya kan, nggak ada kami sebut-sebut Jokowi apa gitu kan, apa Firaun gitu. Ya begitu aja lah, celoteh, nyerocos, masukan dari apa ya kan, orang yang mencintaimu juga Cak Nun itu ya, orang yang mencintai sampean itu, jenengan itu ya, diantaranya itu saya ini langsung toloyo ini ya kan, bahwa kami memprotes gitu kan terhadap penyampaian Cak Nun itu, tidak setuju, dan kami meyakini itu adalah sebuah kesalahan yang apa ya, yang perlu diminta maafi secara tulus gitu ya kan, bukan ngeles ya. Karena jangan sampai seperti ada juga tuh misalnya kiai di satu pesantren dilaporin istrinya cabul, istrinya sendiri yang ngelaporin ke polisi bahwa dia tuh berbuat cabul gitu, terus dia nongol di channel YouTube-nya itu, seolah-olah nanti orang yang akan mengkritik dia apa itu adalah orang-orang buzzer gitu kan, kalau dia ini gini cabul gitu kan, Islam yang rusak, nama baik Islam yang rusak, nama baik ulama yang rusak, nama baik pesantren yang rusak. Enggak ada, kita kalau sudah masalah pribadi, kesalahan pribadi kita, tak ada yang pengaruh itu mengenai Islam apa. Kebenaran itu tidak akan runtuh, kebenaran tidak akan runtuh walau satu bumi ini manusia semuanya jadi setan misalnya, kebenaran itu tetap akan tegak. Tak perlu kita terlalu apa ya kan, sok mewakili umat pula, mewakili apa pula ya, kalau kita udah salah aja gitu aja lah. Mudah-mudahan ini jadi bahan introspeksi bagi saya juga lah, khususnya apa yang saya katakan dan itu salah, ya itulah yang bisa saya buat, itu dosa gitu. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, apa-apa yang
menimpamu dari kebaikan dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin, yang menimpamu dari keburukan dari dirimu sendiri. Itu aja lah sebagai bahan introspeksi kita lah, khususnya saya gitu ya, yang sontoloyo ini. Nah, udah jam 4 pagi. Assalamualaikum.